Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Standarisasi Bahan Obat Alam, Ibu Dr. Hasnawati SSI MSc, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dengan materi kadar sari larut air. Perkenalkan, saya Yuni Sartika Sukal dengan NIM O1 22081 dan teman saya WOD Firda Tumada dengan NIM O1 A1 22276. Nah, sebelumnya saya akan membawakan materi pertama. Nah, adapun materi yang kami akan sampaikan pada kesempatan kali ini mencangkup yang pertama ada definisi, prosedur kerja, contoh analisis, hasil analisis, dan kesimpulan. Nah, dapat dilihat pada slide berikut, ini merupakan jurnal yang kami gunakan sebagai referensi pada materi kadar sari larut air. Next. Nah, yang pertama ada definisi. Kadar sari larut air merujuk pada jumlah zat-zat yang dapat larut dalam air yang terkandung dalam suatu sampel. Dalam konteks bahan alam, pangan, atau tumbuhan, sari larut air biasanya mencangkup komponen-komponen seperti gula, garam, asam organik, senyawa lain yang dapat larut dalam air. Next. Nah, selanjutnya ada prosedur kerja. Nah, berikut kami tampilkan prosedur kerja secara umum untuk dalam penetapan kadar sari larut air. Yang pertama, tahapannya yaitu macerasi ekstrak dengan air 100 ml selama 24 jam. Selanjutnya, tambahkan kloroform ke dalam Erlenmeyer dan kocok selama 6 jam pertama. Selanjutnya, ekstrak tersebut didiamkan selama 18 jam, lalu disaring. Selanjutnya, uapkan 20 ml filtrat hingga kering dalam cawan dangkal beralas datar yang telah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius dan ditara. Selanjutnya, panaskan residu pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Dan yang terakhir, dihitung kadar sari larut air terhadap bahan yang dikeringkan di udara. Dapat kita lihat bersama pada slide berikut ada prosedur kerja yang kami ambil berdasarkan jurnal referensi yang telah kami tampilkan sebelumnya. Yang pertama ada metode yang digunakan dalam penetapan kadar sari larut air. Adapun metode langkah-langkahnya itu dengan cara yang pertama macerasi ekstrak dengan air, kemudian tambahkan kloroform ke dalam Erlenmeyer dan kocok selama 6 jam pertama. Selanjutnya didiamkan selama 18 jam dan disaring. Kemudian diuapkan 20 ml filtrat hingga kering dalam cawan dangkal beralas datar yang telah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius dan ditara. Dan yang terakhir, dipanaskan residu pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Selanjutnya ada tahapan dalam penetapan kadar sari larut air. Yang pertama, ditambahkan kloroform ke dalam Erlenmeyer dan kocok selama 6 jam pertama, kemudian didiamkan selama 18 jam, dan disaring. Selanjutnya, diuapkan 20 ml filtrat hingga kering dalam cawan dangkal beralas datar yang telah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius dan kemudian ditara. Selanjutnya, dipanaskan residu pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Dan yang terakhir, dihitung kadar sari larut air terhadap bahan yang dikeringkan di udara. Next. Nah, dapat kita lihat bersama pada slide di atas ada contoh analisis. Nah, adapun rumus yang digunakan dalam penentuan kadar sari larut air itu rumusnya yaitu berat cawan ditambah sampel dikurang berat cawan kosong per berat sampel, kemudian dikali dengan 100/20 dan dikali 100%. Nah, adapun contoh perhitungannya dapat kita lihat bersama pada slide berikut. Next. Nah, selanjutnya ada analisis kadar sari larut air dalam air berdasarkan slide berikut ini kami ambil berdasarkan jurnal referensi yang kami gunakan sebelumnya. Nah, pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa analisis kadar sari larut dalam air dilakukan merujuk kepada SNI tahun 2005. Sampel dikeringkan lalu digiling menjadi serbuk, kemudian bahan berbentuk serbuk dikeringkan dan dianginkan, lalu dimaserasi selama 24 jam.
Selanjutnya, sebanyak 5 gram serbuk dilarutkan dengan 100 ml air kloroform di dalam labu bersumbat sambil berkali-kali dikocok selama 6 jam pertama dan kemudian dibiarkan selama 18 jam. Selanjutnya, sebanyak 20 ml ekstrak disaring dan diuapkan hingga kering dalam cawan dangkal berdasarkan rata yang telah ditera. Selanjutnya, sisa ekstrak tadi dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga boba tetap. Kemudian, kadar ekstrak yang larut dalam air dihitung berdasarkan sisa sampel di dalam cawan. Baik, terima kasih kepada materi pertama. Langsung saja saya bahas hasil analisis, di mana bisa kita lihat kadar air lengkuas selama penyimpanan menunjukkan trennya menurun, sedangkan kadar sari larut dalam air menghasilkan tren peningkatan. Persamaan linear yang dapat dilihat pada gambar 2 dan 3 dapat dibaca sebagai persamaan 2 yang menyatakan hubungan parameter kadar air dan kadar sari larut air selama masa penyimpanan akibat perbedaan suhu penyimpanannya. Next. Selanjutnya pada gambar 2 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kadar air awal sampel yang bervariasi dari 69 sampai 91%. Penyimpanan pada suhu yang lebih tinggi menghasilkan penurunan kadar air yang lebih banyak. Misalnya setelah 3 hari penyimpanan, kadar air menurun sebesar 7,15% pada suhu 28 derajat Celcius, 6,3% pada suhu 10 derajat Celcius, dan 0,41% suhu 5 derajat Celcius. Pada suhu penyimpanan 28 derajat Celcius, kadar air menurun sebesar 2,383% per harinya. Pada suhu penyimpanan 10 derajat Celcius, kadar air menurun sebesar 0,642% per harinya. Dan pada suhu penyimpanan 5 derajat Celcius, kadar air menurun sebesar 0,134% per harinya. Pada penyimpanan suhu 28 derajat Celcius mempertahankan lengkuas sampai umur 3 hari penyimpanan. Penyimpanan pada suhu 10 derajat Celcius mempertahankan lengkuas sampai umur 12 hari penyimpanan, dan pada suhu 5 derajat Celcius mempertahankan lengkuas sampai umur 21 hari penyimpanan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa suhu penyimpanan yang lebih rendah itu menyebabkan bertambah lamanya umur simpan lengkuas. Kadar air akhir lengkuas berkisar antara 62 sampai 87%, yang perbedaannya dipengaruhi oleh kondisi air awalnya. Next. Selanjutnya pada gambar 3 kita lihat bahwa kadar sari larut air dalam lengkuas mengalami peningkatan selama penyimpanan. Penyimpanan pada suhu yang lebih tinggi menghasilkan peningkatan kadar sari larut air yang lebih tinggi pula. Misalnya, setelah 3 hari penyimpanan, kadar sari larut air meningkat sebesar 1,73% pada suhu 28 derajat Celcius, 0,01% pada suhu 10 derajat Celcius, dan 0,07% pada suhu 5 derajat Celcius. Pada suhu penyimpanan 28 derajat Celcius, kadar sari larut air meningkat sebesar 0,576% per harinya. Pada suhu penyimpanan 10 derajat Celcius, kadar sari larut air meningkat sebesar 0,008% per harinya. Dan pada suhu penyimpanan 5 derajat Celcius, kadar sari larut air meningkat sebesar 0,034% per harinya. Next. Pada peramalan umur simpan lengkuas bisa dilihat pada tabel di atas bahwa hasil peramalan umur simpan dengan menggunakan kedua parameter tersebut belum sesuai dengan hasil umur simpan observasi. Misalnya penyimpanan pada suhu 10 derajat Celcius mempertahankan umur simpan lengkuas selama 12 hari, sedangkan peramalan umur simpan berdasarkan perubahan kadar air lengkuas adalah 24,8 hari, dan umur simpan berdasarkan perubahan kadar sari larut air lengkuas itu dia 53,2 hari. Namun demikian, peramalan umur simpan berdasarkan kadar air masih lebih baik dibanding dengan peramalan umur simpan menggunakan kadar sari larut air. Next. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar sari larut air merupakan parameter penting dalam analisis kualitas pangan. Penentuan kadar sari larut air dapat dilakukan dengan berbagai metode, misalnya menggunakan refraktometri, literasi, dan spektrofotometri. Metode yang dipilih akan bergantung pada jenis bahan pangan dan tujuan analisis. Manfaat penentuan kadar sari larut air yaitu menilai kualitas pangan, memprediksi kandungan nutrisi, dan kontrol proses pengolahan. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.